Pak Yosep, hari ini hari Senin tanggal 4 September 2023, saya sedang berada di TPA Sarimukti. Betul. Ngetopnya itu apa namanya? TPA atau? TPK Sarimukti. TPK Sarimukti. Saya berada di sini dengan Pak Riswanto, yaitu koordinator TPA Sarimukti ini, dengan Pak Rudi dari BPBD Kabupaten Bandung Barat. Kita akan tanya-tanya, kita ngobrol sejauh mana penanganan kebakaran sampah di TPA Sarimukti ini. Pak Riswanto, Ya. udah berapa hari ini kebakaran ini? Kalau tidak salah sudah mau 17 hari ini. 17 hari ya? Iya, betul. Mulai dulu tuh tanggal 18 ya? Dan tanggal 19 Sabtu, Agustus ya? 23. Ya, udah 19 hari. Kalau dilihat situasinya, udah berapa persen nih kita bisa ini kebakaran ini? Sekitar sudah 60%-an ya. Ya, 60%-an sampai saat ini penanganannya gitu. Ditangani berapa persen? Sudah 60%. 60%-an ya? Boleh gitu ya. Apa awalnya kebakaran itu Pak Riswanto? Justru itu kita belum bisa memastikan dari apa. Ya. Tapi kalau istilahnya apalah perkiraan juga ada ya. Ya. Perkiraan bisa dari puntung rokok Ya. gitu. Yang kedua bisa gesekan antara material yang lain karena waktunya sedang musim kemarau panas itu bisa. Ya. Terus dari percikan kaca itu juga bisa karena sinar matahari juga bisa. Tapi ya saya ini kan malam jam 11 malam. Kebakarannya 11 malam Jam ya? 11 malam. Jadi berarti ya, kebakaran ini mulainya jam 11 malam. Ketahuan sama petugas di sini ya? Kita, ya Jam 11 malam, kita. tanggal 19 itu ya? Iya. Ini kira-kira udah berapa hektar yang terbakar, Paris? Sekarang semuanya kira-kira sudah 16,5 hektar. Berapa? 16,5 hektar. 16, seluruhnya berapa hektar Iya. ini? Kalau Sarimukti? keseluruhan ini, kalau yang sebelum ini ya, sebelum adanya perluasan, Ya, 25,8 hektar. 25. Iya. Kalau yang cadangan kemarin yang darurat 2 hektar itu sebelah mana? Oh itu sedang digunakan itu. Oh, di sana ya? Iya, sedang digunakan. Jadi semuanya 25, 16 sudah terbakar ya? Iya, yang lainnya kan karena prasarana. Di dalam itu Bapak tahu nggak? Kalau sampah itu ada apanya gitu yang membuat sulit sekali dipadamkannya ini? Ya mungkin ada metan ya. Metan, gas metan. Ada gas metannya ya? Jadi yang itu yang jadi hambatan kita, kesulitan kita untuk pemadamannya. Nah, Berapa meter ini Pak, banyak Pak. tumpukan sampah ini? Ke bawah ada variasi ya. Ya. Ada 30, ada 40. Oh, variasi ya? Iya. Ini dulu itu ini ya, tebing-tebing ya? Tebing. Dulunya tebing-tebing ya? Iya. Apalagi Pak, untuk masyarakat Pak ini biar tahu sejauh mana yang Bapak tahu tentang TPA Sarimukti ini. Setahu saya TPA ini adalah untuk menampung untuk pembuangan sampah akhir itu ya, Ya. di sini ya gitu. Jadi kita untuk menampung sampah dari Bandung Raya. Bandung Raya itu mana aja? Ya, kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Oh, iya. Berapa ribu seharinya masuk ke sini? Seharinya sekitar perharinya yaitu 1.800 ton. Berapa? 1.800 ton. 1.800 ton per hari. Ya. Yang Dari- biasanya. Iya, yang dari dua kota kabupaten itu. Iya. Raya. Sekarang setelah ada penutupan ini selama 17 hari ini Kita 17 hari kosong ya, nggak dikirim kita, lagi. Iya. 15 hari itu kosong, ada pembuangan. Nggak ada pembuangan Jadi ya. baru kemarin kita yang di TPA darurat itu Ya, itu yang darurat ya. Iya, darurat itu kan baru hari kemarin Jumat. Baru kemarin darurat. Iya. Ya, Paris. Ada lagi yang lain sana tuh. Biar masyarakat paham bahwa sampah ini harus mulai pilih di rumah. Betul. Tidak semuanya dibuang ke sini. Betul sekali Pak. Memang Ah. sampah itu harusnya sebelum masuk ke TPA itu dipilah dulu, Ya, baik di kota atau di kabupaten gitu. Di rumah. Baik dari pemerintah maupun swasta. Dari rumahnya lah dikurangi, diminimasi gitu. Ya. Yang dibuang ke sini.
Contohnya kalau Kota Baru kan punya produk andalan Kota Bandung, Ya, namanya Kang Pisman. ya, Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Ya. Itu harus benar-benar dilakukan secara baik dan benar. Terus untuk di setiap sumber sampahnya dari rumah harus bisa dipilah dulu dari sana. ya. Antara organiknya. Kalau yang organiknya bisa dijadikan composting di rumah, bisa manfaat juga untuk tanaman tabulakot, tabulakar juga. Gitu. Ya mungkin itulah yang harus bisa dilaksanakan sama seluruh lapisan se-Bandung Raya. Ya. Ya itulah harusnya seperti itu sehingga datang ke sini itu kalau yang organik yang memang tidak bisa digali di depan rumah, Iya. baru ke sini. Iya, itu yang kesini benar-benar residu yang Iya. sudah nggak diolah Yang lagi. bisa diapa-apa, Iya, iya. jadi nanti kalau sampah yang dibuang ke TPA semen kecil itu umur TPA itu semakin panjang. Ya. Gitu. Ya, kita berharap Iya. seperti itu masyarakat, barang Yosep. Iya. Jadi jangan semua beban dilimpahkan ke TPA karena iya. TPA ini juga ada batas kemampuannya Ada untuk batas menampung. kemampuannya menampung, Nah, gitu. akhirnya Jadi, pada saat kita kemarau terjadilah kebakaran seperti ini. betul. Ini alam harus kita yang menjaga. Itu, terima kasih Kang Risman. Oke, sama-sama. Ya. What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the song mean? There's no tomorrow. Oh, you know I tried to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I Saudara. feel dead inside. Kamu di mana? Dan Ramil lagi? Jam ini Batat. Jam ntar ada yang masuk sana? Belum. Ya setiap hari ada. Setiap hari ada. Nggak seberapa. Oh ya, tanya nggak 17 ya kayaknya. Siap 17 dari hari Sabtu. Hari Sabtu ketemu sekarang sini. Satu hari ini Ya. bisa ada 84 siram. 80 siram. Siap. Satu kali penyiraman itu beratnya 4 ton atau 4.000 liter. 4.000. Siap. Yang segede itu tuh 4.000 ya? Siap. Sina leutik ya sih kan? Siap, betul. Ini tugasnya naon sih dia? Siap. Selain pengamanan naon? Perintah dari Pangdam? Dari Dandim? Ya membantu aja sebenarnya ada ini penimbunan tanah di sana untuk meluas untuk jadinya kebakaran bisa penyekatan di ini dari sipur. Sipur ada juga ya? Siap ada sipur angkut tanah, tapi sekarang ini berhenti dulu karena ada komplain dari heli Debu. kurang konsen Iya. kata di bawah ada aktivitas Iya, iya. kurang konsen mau jatuhkannya Helinya cuma satu ya? satu. Karena memang heli ada yang di Riau, ada yang di mana-mana kan? Siap. Di Gunung Arjuna juga kebakaran sekarang. Ini luar biasa ini. Jadi ya itulah tugasnya TNI. Siap, Lagi aman-aman, tenang. tenang. Begitu ada. Sama dibutuhkan. Eh, yang kena ISPA di mananya? Di itu ya? Siap, Datanya ya? Siap. Yang di bawah ya? Siap. Di posko. Yang di posko ya? Siap. Ini luar biasa ya. Di berobat. Berobat itu jumlahnya banyak, cuman kan yang Tapi kan terdata ya? terdata. Saya ada dokter di sana? Siap di Keslab. Dokter dari mana? Dustira atau apa? dari Denkeslab. Denkeslab. Keslab. Dari Keslab. Nanti saya ke sana mau saya cek sananya nanya. Siap. Enggak, biar tahu tugasnya tentara itu seperti itu gitu loh kan. Selama ini dikira tentara nggak ada apa-apa. Siap. Iya kan? Tentara dikiranya nggak apa, padahal pada saat begini dibutuhkan. Kadang-kadang tahunya masyarakat itu kan Sekarang banyak pelanggaran. banyak pelanggaran aja yang di ininya. Pelanggaran. Iya.
perlu diekspos gitu loh, perlu ada yang mengekspos. Arogan juga tentara kalau udah disinggung ya nggak akan arogan. Karena dipanas-panasin. Tapi di arogan. Ngambil airnya di mana ini? Kalau arah sana berarti di Saguling. Kalau arah ke sana Cirata. Cuma sebentar ya? Siap, ngambilnya? bentar. Selesai helinya pulang ke Pulang ke Bandung terus di Bandung ya? di Bandung ya? siap. Bisa pulang ke Bandung. Kalinya ini paling berhenti berapa interval berarti 3 jam Istirahat, istirahat refuel mungkin. ya, istirahat Isi bensin lah. bensin siapa siap. Karena secara teknis kan kita sananya kan nggak paham kalau dari TNI itu. Tahunya ya kita hanya ngamankan, membereskan yang tidak beres. Siap. Secara teknis di dalamnya kan nggak susah lah kita paham yang itu. Terus maksimal mungkin nanti kita lanjut. Kalau ada daftar kita pelajari, termasuk pengamanan ini, pengamanan pembuangan sampah kan belum boleh ada pemulung. Jadi ada anggota brigade di sana yang jaga. Sampah yang ini ya? Sampah yang Sampah yang baru Kota ya? Bandung siap. Iya. Sampah yang baru. Namanya pemulung kan takutnya sambil juga ngerokok lagi, yang ini aja belum padam. Ya dia sambil kerja sambil ngerokok kan? Ataupun apa. Cuaca panas sekarang. Iyalah Kang Ed, saya mau Siap. ngobrol dengan Pak Dokter ini. Siap, Ya. siap, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Barang Yosep. Sekarang saya dengan Pak Dokter Yosep, sama-sama kita namanya. Sama-sama Yusuf. Pak Dokter Yosep ini adalah tenaga ahli bidang sampah, limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dari stafnya Ibu Siti Nurbaya. Dan di sebelah kiri saya juga ada Kang Wahyu, penggiat lingkungan yang udah tidak asing lagi masalah lingkungan dengan berbagai macam aktivitasnya. Saya sekarang berada di TPA Sarimukti. Kita akan melihat dan sambil berbincang-bincang tentang sampah dan sebagainya, terutama masalah kebakaran ini ya Pak Dokter ya. Ya. Pak Dokter, udah berapa hari Pak Dokter ini kebakaran ini Pak Dokter? Sejauh yang saya monitor, kalau nggak salah kan dari 19 Agustus ya. 19 Agustus 19 ya? Agustus sampai tanggal 4 September, berarti kurang lebih sekitar 17 harian ya. 17 harian ini sekarang kebakaran ini. Ya. Apa yang Bapak lihat analisa bahaya terhadap yang pekerja maupun bahaya yang menimpa masyarakat tentang penyakit dan lain sebagainya dengan adanya asap ini Pak? Ya, yang saya khawatirkan sebetulnya adalah sebaran dari asap yang terjadi, di mana itu menyebabkan terjadinya yang paling simpel adalah polusi. Polusi ya? Polusi udara, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan lah, Iya. istilah kemudiannya ya. ISPA Itu di ya? masyarakat ya, di sekitar masyarakat sekitar sini ya. Gitu. Iya. Terus kemudian nanti yang saya khawatirkan berikutnya adalah karena di sini banyak plastik juga dan banyak plastik yang terbakar juga. Iya. Nah itu dampak jangka panjangnya nanti yang harus kita monitor atau kita perhatikan. Gitu. Jadi memang kita kalau dibilang ada jangka pendek dan ada jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah asapnya. Ya. Jangka menengahnya adalah yang kita katakan adalah bagaimana impact daripada sekarang pemadaman sekarang. Kan ini menggunakan air semua. Ya. Nah, bagaimana nih air-air ini akan mencemari lingkungan karena kan ini disiram di dalam di tumpukan sampah. Ya. Sehingga nanti akan menyebabkan pencemaran daripada dinding. Ya. Kemudian jangka panjangnya ya impact kesehatan terhadap masyarakat sekitarnya kita mesti monitor atau perhatikan. Ya. Ya itu mungkin ya kita jangka panjangnya. Mungkin Sampai nanti warga di sini nanti kena dampak ya. ya. Mungkin ini Pak Dokter, ada yang saran nggak atau apa sih sebaiknya untuk pemadaman ini selain dengan air itu? Baik, kalau misalnya untuk pemadaman ini, kalau misalnya dibilang
kita bisa pergunakan sistem pemadaman daripada lahan gambut. Karena ini kan sebetulnya tumpukan daripada sampah. Tumpukan dari sampah ini mudah terbakar, sehingga yang jadi masalah adalah yang kita padamkan adalah api yang ada di permukaan, sedangkan api yang di bawah ini tidak terpadamkan. Ini kalau kita siram-siram terus ini lama-lama ya memang akan padam juga, tapi akan butuh waktu yang panjang dan lama. Jadi kalau misalnya saya saran sebetulnya kepada BNPB maupun juga kepada teman-teman yang bertugas di sini, BPBD, adalah kita menggunakan teknik pemadaman daripada lahan gambut. Cuman kalau pada lahan gambut, ketebalannya itu biasanya lahan gambut kan 3 meter sampai 5 meter. Nah ini kan bisa 10 meter sampai laporan terakhir 25 meter ya. Sampai 50 meter. 50 meter Nah, ya. itu jadi ini kan dalamnya. Nah ini artinya sekarang pemadaman ini harus lebih ekstra ya. Ekstra. Jadi harus tidak menggunakan cara pemadaman konvensional yang menggunakan air dan air. Gitu. Jadi kita memang harus mulai menggunakan teknik pemadaman yang berbeda. Teknik pemadaman yang lahan gambut mungkin ya. Yang kita bisa gunakan. Jadi pakai apa itu? Kalau lahan gambut itu biasanya pakai apa? Biasanya kalau lahan gambut itu menggunakan foam inert ya, yang inert ya, atau foam yang tidak bereaksi gitu ya. Tapi kalau di sini nanti akan biayanya akan mahal. Oh, lebih mahal ya? Lebih mahal karena ya istilahnya pembeliannya segala macamnya akan mahal. Saran saya sih di sini kita menggunakan lumpur ya. Mematikannya kita harus memutuskan antara gas metan yang ada di lapisan bawah dengan oksigen yang ada di atas, sehingga apinya tidak bisa membakar. Itu gas metan itu dihasilkan oleh apa ya, Dok? Gas metan itu dihasilkan oleh tumpukan limbah organik yang ada di dalam tumpukan sampah di TPA ini. Menjadi ada gas di situ ya? Tuh, karena ini berjalan sudah tahunan. Sudah tahunan ya? Gitu. Jadi artinya metan ini bentuknya kalau saya bilang, saya harapin sih tidak dalam bentuk poket, tidak dalam bentuk kantung. Tapi kelihatannya dia akan dalam bentuk lapisan-lapisan, layering gas metan. Gitu. Karena kan mereka ditumpuk satu hari, sehingga ini metannya terbentuk dari lapisan ditumpuk lagi. Jadi yang jadi masalah. Jadi kita tidak pernah tahu nih, kata Kang Wahyu bisa 50 meter. Ini seberapa jauh layering yang ada di sini. Gitu. Jadi tapi tugas kita kalau misalnya mau memadamkan ini adalah kita menghentikan pertemuan antara oksigen dan gas metan itu, gitu, sehingga tidak terjadi lagi pembakaran. Kalau dikasih air terus, apa tambah gas metan atau tambah besar atau bagaimana? Dikasih air terus, memang airnya api akan mati. Tapi pertanyaan sekarang berapa banyak air yang dibutuhkan, gitu kan? Dan ini sekarang luas sekali ya, luasannya sangat luas. Gitu. 26 hektar ini. Betul, gitu. Jadi pertanyaannya kita berapa kubik lah itu, juta kubik ya nanti mungkin. Ini sehari 42 kali ini saya tanya itu. Ya. Satu kali ambil itu 4 ton. Tuh. Air ini. Setelah siram ini. Kalau 42 kali 4 ton ya itu berapa kubik kan? Ya 80 kan itu. Jadi kita sangat banyak sekali. Jadi nantinya dampak sampingannya yang saya takutkan adalah terciptanya air lindi yang dalam jumlah yang besar. Nanti belakangannya nih. Itu mungkin ya. Jadi memang kita kalau dibilang mereka memang secepatnya harus dihentikan dengan mungkin tekniknya harus kita rombak, bukan teknik menggunakan air, tapi menggunakan sistem yang dipergunakan atau cara penggunaan untuk pemadaman daripada lahan gambut. Gambut ya. Cuma memang mungkin yang pertama agak sulit mencari lumpurnya mungkin ya. Kalau pakai lumpur ya. Kalau saya sarankan sebetulnya kita mencari di sungai-sungai. Salah satunya mungkin karena ini juga lahan daripada jalur daripada Citarum Harum. Mungkin salah satunya mungkin kerjasama sama Satgas Citarum Harum untuk dapat lumpur yang dari kemarin dikeduk ya, diambil untuk masuk sini. Cuman bagaimana mekanismenya? Nanti mungkin mesti kerjasama sama ahli tambang ya. Pertambangan bagaimana kita menginjek si lumpur-lumpur. Ya kan harus disuntik ke dalam ya. Kalau pakai lumpur kan tidak mungkin hanya ditaruh di atasnya aja. Tidak mungkin. Jadi kita harus suntik ke dalam. Nah, caranya itu nanti mungkin teman-teman yang dari pertambangan yang bisa memahami. Jadi mirip dengan kayak misalnya dibayang itu seperti menambang gas. Oh, menambang gas ya. Jadi gas yang dari dalam tidak keluar atau tidak ketemu dengan oksigen. Bagaimana caranya kita memasukkan itu? Ya ini udah 17 harian ya masih seperti ini ya. Tuh, 2 minggu lebih. Tadi saya tanya udah di 18 hektar yang terbakar ini, Dok.
Ya, itu makanya sangat besar sebetulnya. Besar ya. Dan memang apinya sekarang muncul lagi karena memang api di permukaan memang Tidak kelihatan. sudah mati, tapi api yang di bawah ini yang berjalan kayak di bawah sekam ya. Iya. Gitu. Jadi kan maksudnya player kita mematikan yang di bawah ini. Iya. Ya sekarang kita ke Kang Wahyu. Kang Wahyu, fenomena ini, kebakaran ini, apa yang ada di benak Kang Wahyu? Ya, sebenarnya harus dipahami begini, itu lebih pada human error begitu. Iya. Ya. Terus nanti ada orang bilang sebagai sebuah alasan pembenaran atau alasan yang masuk akal ya, yaitu di TPA lain juga terbakar, TPA lain terbakar. Nah, tolong dipahami begini, beberapa TPA lain terbakar boleh jadi itu karena human error yang sama. Iya. Kenapa? Karena sekeliling TPA-nya juga tidak terbakar, tapi justru di tumpukan sampah yang terbakar. Nah, terus spesifik untuk TPA Sarimukti, sebenarnya nomenklatur yang ada bukan TPA, bukan tempat pemrosesan akhir Sarimukti, tapi TPK, tempat pengolahan kompos. Maka semestinya yang dikirim kemari itu adalah hanya sebatas organik. Nah, sementara kalau tadi bukan plastik ya. bukan plastik, seperti sebagaimana disampaikan oleh Dr. Joseph, ya, yang masuk ke sini anorganik juga masuk. Iya. Kemudian ada plastik. Plastik itu kelompok hidrokarbon dengan kalori minimal 5.000 sampai 6.000. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengembalikan kepada penataan sesuai dengan nomenklatur. Iya. Kalau ini namanya TPK, tempat pengolahan kompos, maka semestinya yang boleh masuk adalah organik semata. Dan kalau mengacu kepada proses yang namanya pengurangan dan penanganan dalam pengolahan sampah, yang masuk pun organiknya adalah organik yang ada campuran residu, bukan seluruh organik masuk kemari. Terus bagaimana dengan anorganik? Siogianya tidak masuk lagi. Sekarang gini, kita lihat nih, kita sedang diskusi begini, di belakang kita ada helikopter sedang mencoba memadamkan. Iya. Dia mengirimkan air dengan cara waterbombing dengan tujuan memadamkan. Akan unik kalau di saat yang sama, kemudian nanti TPA Sarimukti ini dibuka kembali, terus yang dikirim adalah bahan baku untuk membakar. Itu udah dibuka tuh. Nah. Yang itu atas yang 2 hektar Ya, itu. ada proses ya pemasukan. Itu kan Pemasukan jadi itu. aneh. Artinya apa? Itu amunisi baru untuk terbakar, begitu. Kan pengelola bisa saja membuat sebuah kebijakan. Oke, dibuka kembali dengan catatan hanya boleh masuk organik. Kompos. Organik yang mengandung residu. Ya. Organik lainnya pun kalau bisa ditahan. Kalau pemahaman saya, organik itu bisa langsung dipilah di awal, di hulu. Misalnya, mana yang bisa jadi ekoenzim, pisahkan dahulu. Kemudian mana yang bisa menjadi pakan hewan. Pakan hewan dibagi 3 juga. Ada untuk ruminansia, itu kambing, sapi, dan kelinci. Untuk unggas, ayam dan bebek. Dan baru untuk BSF, nugget. Ini sudah berkurang cukup banyak. Terus nanti ada rancangan untuk membuat bahan bakar jemputan padat atau biasa dikenal RDF. Itu pun tidak perlu dikirim kemari, itu langsung diolah di hulu. Nah, apa yang dikirim kemari hanyalah organik yang sudah mengandung residu. Artinya Yang minim. udah tidak bisa dipakai lagi ya. Ya, sudah sangat minim yang diberikan. Terus Ya. bagaimana dengan anorganik? Saya pikir anorganik kebanyakan memiliki nilai jual. Bahkan dalam regulasi dinyatakan bahan baku. Bahan baku berarti sama dengan sumber daya. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan saja di hulu buat Ya. memperkaya mereka-mereka yang ada di hulu begitu. Jadi yang di sini itu hanyalah sebatas katakan tempat pamungkas lah. Ya. Tapi untuk yang sisa, bukan untuk Artinya sebagian besar. Kang Wahyu, dengan berbagai macam sampah yang ada, Ya, pemerintah mungkin harus udah berpikir TPS itu udah kita pilah-pilahkan di sana. betul, betul. TPS untuk Magot, TPS untuk ini, Betul, terus ini. ya. Bolehlah ada TPS 3R mungkin bisa macam-macam di situ, tapi benar-benar udah diolah ya di situ ya. Betul. Jangan sekarang TPS tuh plastik masuk segala macam masuk sekarang tuh. Yang ada di sana di kota-kota itu. Jadi jangan sampai timbul kesan adalah angkut terus ditimbun di sini. Iya. Ya bukan seperti itu, tapi sudah ada proses kita sebut manajemen pelayanan persampahan lah, Iya. yang benar sehingga yang ke sini itu hanyalah sisa dari sebagian besar yang sudah Sesuai dengan namanya. ya TP. tempat pengolahan kompos TPK. Di sini kan TPK ya, Ya. tempat pengolahan kompos Betul. ya. Tapi pelaksanaannya jadi TPA juga. TPA seperti juga tempat proses akhir. Ya. Apalagi Kang Wahyu, bahaya yang lain mungkin Nah, yang masalah kemudian dari sisi regulasi, pada saat anorganik masuk, ya. anorganik ini
memiliki potensi kandungan B3 jauh lebih besar daripada organik. Sehingga sebenarnya kalau yang masuk ke sini adalah organik residu, meskipun boleh patut diduga masih ada B3, itu dari sisi muatannya cenderung jauh lebih kecil dibandingkan anorganik yang masuk kemari, yang mengandung B3. Nah, ini kan sebenarnya bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Dan apakah pengelola bisa melakukan kebijakan ini? Sangat mungkin. Karena beliau atau pengelola ini sangat mungkin untuk melakukan regulasi yang akhirnya mau tidak mau disepakati oleh mereka-mereka yang ngirim sampah kemari, begitu. Jadi yang ngirim udah tahu regulasinya, tidak ngirim sembarangan. Ya, dan menjadi, mohon maaf kalau ada orang bilang nanti dungu banget kalau di satu sisi sedang dipadamkan, tapi kemudian di saat yang sama dikirim amunisi berikutnya untuk ledak atau terbakar. Kan nah, itu tuh nggak masuk akal. Jalan tuh lihat. Oh, ya, lagi dibuang tuh. Lagi dibongkar tuh. Lihat sana tuh. Kan kita bisa lihat, coba divideokan ya. Itu kita bisa lihat itu tidak ada pemilahan tuh. Jadi semua sampah kemudian langsung saja dibuang dan dipastikan ada plastik di sana. Oh, banyak. Dari sini aja udah kelihatan plastik semua itu. Plastik biasanya 15% dari total muatan. Nah, kalau itu ada 3 ton berarti kita bisa bayangkan. Dan itu satu bagian saja ketemu dengan metana yang kalori 5.000 sampai 6.000 campur lagi yang 9.000 dari metana, kejadian lagi. Jadi agak aneh kalau di satu sisi kita berusaha memadamkan, tapi di sisi lain kita terus mengirimkan amunisi baru, begitu. Ya, inilah kondisi sekarang kita di sini. Kang Wahyu, masih ingat peristiwa di Lewi Gajah? Masih ingat. Bisa mungkin terjadi nggak di sini? Nah, kalau tadi Dr. Joseph menyampaikan, itu dalam proses maturisasi sebuah area TPA, itu ada fase 1, 2, 3, dan 4. Apa yang terjadi hari ini baru fase 1 dan 2, yaitu metan di permukaan. Yang kami khawatirkan itu adalah bagaimana apabila metan yang terpendam, ini kan akumulasi dari mulai tahun 2006, berarti sudah hampir 17 atau 18 tahun. Itu bakteri-bakteri itu bekerja secara anaerob. Lama-lama dia menghimpun dan jumlahnya jauh lebih besar daripada metan yang ada di permukaan. Seandainya ada selubung yang terbuka, celah masuk, dan saya khawatirkan di bagian bawah sana yang dekat IPAL, itu kan ada area yang sudah berterap-terap begitu. Itu kena kebuka celahnya, longsor, oksigen masuk, ledakan bisa terjadi. Nah, ledakan yang itu terjadi jadi gas ya? Jadi gas, dan gasnya sangat banyak. Nantinya ya? Itu memiliki kalori 9.000. Artinya sangat mudah terbakar. Nah, apa yang terjadi kalau ledakan di bawah? Itu akan merentat ke atas. Dan ledakannya bukan hanya sekali, tapi beruntun. Dan itu boleh jadi bisa dikatakan Lewi Gajah yang lebih dahsyat. Jadi Lewi Gajah kedua ini, potensi Lewi Gajah kedua itu bahkan lebih besar daripada kejadian Lewi Gajah di tahun 2005. Itu Lewi Gajah kan korban berapa orang? 147 atau sekitar itu. Masyarakat di kampung atau hanya pemulung di situ? Oh, itu ada 2 kampung. Jadi sudah ada 2 kampung asli yang namanya Kampung Pojok sama Kampung Cilimus. Nah, kemudian sampah ditaruh di sana makin tinggi, akhirnya jadi gunungan. Kemudian longsor, tapi kemudian selain longsor juga ada ledakan sehingga Kampung Pojok dan Kampung Cilimus itu langsung tertimbun. Ada yang tertimbun, ada yang menyeruak dari bawah. Jadi sebagian jenazah itu ditemukannya adalah nempel di rumahnya masing-masing karena sampah itu menyeruak dari bawah ke atas dan jenazah itu memang di atas tapi sudah nempel dengan atap ya. Dengan langit-langit ya. Langit rumah, dan sampai sekarang itu setahu saya ada minimal 18 orang yang tidak ditemukan dari sekian ratus yang tewas di sana. Ya, kita berbicara ini sejarah tentang Lewi Gajah, Bareng Yosep. Kita hanya mengingatkan. Ya, betul. Jangan sampai Sarimukti ini terjadi seperti Lewi Gajah dan bahkan lebih besar. Ya, karena lebih luas kan ini kan, lebih luas. Makanya ternyata mengelola sampah itu kelihatannya mudah, sampah semua segala macam buang aja, tapi resikonya bertahun-tahun kemudian itu yang akan membuat lebih membahayakan ya. Ya, ada pesan penting mungkin boleh Yosep, bahwasanya TPA, tempat prosesan akhir itu, waktu diduga mengandung bahan beracun berbahaya, maka penata laksanaan penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik di sini harus menerapkan standar untuk menangani B3, itu saja. Nah, baik air lindi yang kemudian masuk ke badan air, itu harus diolah dulu supaya memenuhi regulasi. Tapi yang juga jangan lupa adalah ini nih, asap dari polutan yang patut diduga adalah B3. Memang kita harus kembali, tapi nanti mungkin Dr. Joseph bisa menjelaskan juga bahayanya mungkin bukan hanya jangka pendek,
tapi bagaimana jangka menengah dan jangka panjang itu yang paling mengerikan. Iya. Artinya secara material ini dampaknya sangat luar biasa dan cukup panjang. Ya. Ya, kita lihat nanti dok ke pelayanan kesehatan dari Kodam ya. Ya, Udah berapa sih yang berobat gitu loh. Itu kan udah kelihatan nanti. ya. Dari 17 hari ini udah berapa masyarakat yang terkena dampak ISPA terutama yang dengan asap ini. Ya mudah-mudahan kita berharap bareng Yosep ini cepat padam. Mudah-mudahan dengan air aja bisa padam, bisa selesai. Mungkin pemerintah Jabar juga ikut, DKI juga ikut membantu dengan hujan buatan ya Kang ya. Hujan buatan Nah, dengan asapnya ongkos sekarang ini mengarah aman. kemari nih. Asapnya mengarah kemari Asapnya udah sekarang. kesini nih. Anginnya berubah arah. Ya. Ya terasa perih. Ya. Makanya saya pakai kacamata dok. Nah ini angin pasti berputar terus. Ya. Dia pasti berputar. Apalagi ada lagi yang mau disampaikan dok? Paling yang saya mau sampaikan adalah sebetulnya sampah itu seperti tadi dikatakan oleh Kang Wahyu, sampah itu bukannya limbah sebetulnya, Ya. tapi sampah itu adalah sumber daya. Jadi kalau kita manfaatkan itu bisa sangat bermanfaat sampah itu dan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi Ya. buat masyarakat. Jadi saran saya sebaiknya memang pemerintah daerah, baik itu ibu kabupaten kota maupun di provinsi, itu mendorong masyarakat untuk mulai mengelola dan mengolah sampahnya sehingga bisa mendapatkan income yang cukup besar dari sampah tersebut untuk kesejahteraannya mereka. Jadi bukan untuk kesejahteraan siapa-siapa, tapi untuk kesejahteraannya mereka dalam hal ini masyarakat sendiri. Tuh, gitu. Karena kalau hitungan saya, hitungan kemarin itu dari sampah saja itu bisa lumayan besar per bulannya. Iya. Sangat besar, bukan lumayan lagi, sangat besar. Dan itu bisa membiayai pelayanan kesehatan. Maaf kalau saya dokter, jadi saya lebih Iya. concernnya di pelayanan Kesehatan, kesehatan ya. masyarakat. Jadi setidaknya untuk Jabar itu bisa ditanggung semua secara gratis dari sampah. Hanya dari sampah aja. Betul. Kalau dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik. Iya. Ya gitu. Jadi bareng Yosep, sampah itu bukan hal yang menjijikan. Sampah itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi pemasukan yang sangat luar biasa. Dari dokter barusan bilang bahwa bila Jawa Barat bisa mengelola sampah dengan baik, akan mendapat benefit yang besar ya, Luar biasa. yang luar biasa, sehingga bisa kesehatan warga Jawa Barat bisa gratis hanya dengan mengelola sampah saja. Mari kita lihat nanti ke pelayanan kesehatan yang ada di sana di bawah. Udah berapa dampak dari 17 hari kebakaran ini terhadap kesehatan masyarakat? Kita ke sana yuk. Siap. Pak Dokter, ini kita berada di kolam apa nih namanya?
Harusnya kolam pengolahan IPAL, tapi sekarang ini kelihatannya Jadi? dari airnya tidak berfungsi. Oh, karena udah longsor ya? Ya, longsor maupun juga alirannya ya kayaknya terganggu ya. Iya. Itu alirannya kan dari pipa itu tuh. Bukan dari luar sana juga ada tuh. Iya. Jadi kan nanti di situ keluarnya tuh, Itu keluar airnya tuh. yang tumpuk itu. Air itulah air sampah ya. Ya, Akumulasi sampah yang begitu itu pasti ada airnya. Airnya itu yang keluar ini, sini ya. Keluar sini. Oh, itu tuh outlet ipalnya tuh. Dia dari sana ke sini. 24/7 denke ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt Das ist sie. das Lampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. I think I went through hell. Oh, hati-hati Kang. 'Cause I tried our love. Your love was way above. Du bist nicht mehr da und ich will, dass du weißt, ja die Liebe am Arsch und die Herzen sind kalt. Ja, ich bin heute allein und doch sag ich dir eins, gib das hier jetzt auf, denn wir sind nicht mehr zwei. Hab mich grad verliebt und Ini yang langsung ke ini. Iya, Dok. Siap? Ini yang ke sungai ya? Ya, Nggak di, kalau ini nggak diolah dong. Ini nggak diolah. Saya pikir ini. Oh, ini lumayan. warnanya udah beda. Ini kan jadi hanya Iya. diendapkan sementara. Oh, ini malah langsung ke sini nih. Makanya banyak yang ini kan ini endapannya ya, lumpur endapannya. Kunci deh. Air banyak, malah larinya ke sini. Ya makanya tidak terlalu semuanya dijalankan secara administratif ya. Alatnya udah ada, tinggal prosedurnya aja kerjakan yang benar gitu. Ya. Nah, ini pun airnya bukan ini yang kita harapkan. Ini tuh ke sana dulu kan. Masuk sana baru nanti keluar. Wah, ini jadi alat IPAL atau fasilitas IPAL yang ada yang tidak Optimalisasi. dioptimalkan untuk menjadi apa ya? Menjadi bagus untuk dibuang ke ini ke lingkungan. Lingkungan. Tapi secara administratif ada. Iya. Secara administratif udah ada dia. Tumpukannya. Kalau PCO bisa dikasih ke warga. Tapi ini sebetulnya bakterinya hidup loh. Kalau dia benar lakukan. Karena nggak bau. Atau ada bakteri atau enggak nih? Ada tapi kayaknya jumlahnya nggak tahu nih. Berat. But I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better ones. You can go. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Siapa yang ini berdua di sini? Siapa?
Pak siapa? Panggil ya. Siap. Kamu apa, ISPA atau pacaran? Apa di... Jadi, siapa Yosep? Saya mau tanya-tanya, udah sejauh mana penanganan di sini kan? Kamu dari mana ya? Siap, Kodim. Kodim. Baik. Kamu Jang? Siap, Kodim. Kodim juga semua? Siap. Sekarang saya berada di posko kesehatannya Kodam 3 Siliwangi. Jadi saya sekarang berada di sini dengan Letnan 1 TKM Suradi. Suradi, anak buahnya Pak Agus. Siap. Kakek Sedam, saudara saya tuh. Siap. Jadi Pak Suradi ini merupakan apa di sini jabatannya, Di? Pawas Di sini. Kesehatan Penanggulangan Kebakaran. Pawasnya. Jadi perwira pengawas penanggulangan kebakaran TPA. TPA Sarimukti. Nah, di sini tempatnya di Desa Cilimus ya. Desa Sarimukti. Oh, Desa Sarimukti di sini. Sarimukti. Di Desa Sarimukti sudah banyak juga yang masyarakat tiap hari ya hadir ya di Tiap sini hari, ya. tiap Tiap hari hadir. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini Kodam Siliwangi semakin dicintai rakyat. Amin. Karena pada dasarnya TNI lahir dari rakyat, Untuk rakyat. untuk rakyat, dan kembali seperti saya kepada rakyat lagi. Rakyat lagi. Pak Syari, udah berapa hari di sini? Saya mulai tanggal 26 sampai tanggal 4 sekarang 10 hari. Udah 10 hari ya? 10 hari. Berapa anggota di sini orang kesehatan? Kalau kesehatan 10 orang. 10 orang 10 ya? orang. Ada dokternya? Dokternya ada, terus Dokter Kalau dokter tiap hari ganti. Gantian ya? Termasuk perawatnya. Iya. Kemudian kalau untuk yang orang kesdamnya sendiri sama Denkeslab tinggal di sini 4 orang. 4 orang ya? Nginap di sini? Nginep di sini Di untuk sekolahan itu ya? siap di sekolahan, Sekolahan, ya. untuk menunggu alat-alat kesehatan. Ya. Jadi kan dulu kebakaran tuh mulai tanggal 19 Agustus. Kurang lebih udah 17 hari. 11 hari. Artinya baru tanggal 26 baru ada Kesap ya? Ada perintah untuk Ada perintah untuk melaksanakan melaksanakan kegiatan ini ya? Bansos. Sehari berapa orang rata-rata masyarakat yang berobat di sini? Sehari rata-rata itu 50. 50. 50 sampai 60 ada. Tuh hari pertama itu hanya 68, hari kedua 81, hari ketiga yang paling banyak Berapa orang? 113 orang. Itu semua dampak dari Dari rata-rata dampak dari asap. Karena mayoritas yang kena yang kami layanin di sini di Ya. Poskes itu rata-rata ISPA. ISPA ya? Berarti Yang dampak paling dari sana banyak- ya? Paling banyak ISPA. Iya. Termasuk iritasi di mata, iritasi terus gatel, itu aja yang paling banyak itu. Sampai hari ini 26 sampai tanggal 4 berarti 8 hari sampai 10 hari ya? 10 hari ya. Udah berapa orang? Sampai tanggal 30 kemarin sudah ada 581 orang yang kita tangani. Semua bisa ditangani di sini? Ada yang di Bisa. epak mungkin ke Sementara Disira? tidak ada. Sementara Masih di tidak. sini ya? Masih di sini. Karena rata-rata mulai dari RW 1 sampai RW 15 semuanya di sini. Di sini ya? Berobat di sini. Mayoritas rakyat kita ini di masyarakat di kita ini ke kita, ke Iya. TNI. Iya. Gitu, ke Kesdam rata-rata. Iya. Tapi dari penglihatan analisa yang ada semua adalah dampak dari ini ya? Dampak dari asap. Ada mungkin yang lain tanpa ini Ada. gatal-gatal juga ada. Ada yang Masalah itu biasa gitu. Ada yang punya darah tinggi juga ada, Oh. yang LBP juga ada. Cuma sedikit yang mungkin. sedikit gitu ya. Apapun siapapun yang berobat di sini, Dilayani. kami selama masih ada di sini ya kita layani. Iya. Karena apa? Itu semua ya rakyat kita, Iya. kan itu rakyat kita. Kenapa? Kami ditugaskan di sini bansos tidak 100% harus misalnya yang dampak asap Dampak aja. asap aja. Tidak. Tidak, ya. Siapapun mau ada misalnya ada kecelakaan kemarin nggak ada yang jatuh, Ya. ininya sobek juga ya kita tangani. Ditangani, ya. Karena kalau kesehatan ini kan tetap harus yang diutamakan keselamatan jiwa dulu. Iya, Nyawa kemanusiaan dulu, lah. Kemanusiaan dulu. Ya artinya dari sekian banyak yang udah ditangani mungkin 90% akibat Akibat dari ISPA. ISPA ya, akibat dari asap ya. Asap. yaitu itu yang penting Pak Suryadi.
bahwa kita tuh TNI ya di mana rakyat membutuhkan kita harus hadir. Harus siap. Harus siap. Itu yang harus kita perjuangkan itu. Yang penting itu. Tanpa pamrih, pokoknya dimanapun rakyat dalam kesusahan, TNI harus hadir. Harus hadir. Ya. Itu. Apalagi yang mau disampaikan kepada ini, karena biasanya TNI gerak itu untuk informasi ke masyarakat itu sangat kurang. Seolah-olah TNI tidak kerja. Nah, saya salah satu mantan TNI ingin melihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh TNI itu hadir dimanapun gitu loh. Mudah-mudahan dengan sekecil ini pun ada efeknya ke masyarakat yang lebih luas. Makanya ada yang disampaikan, silakan ke Barek yang Usep tuh. Kalau saya hanya menyampaikan begini, tadi yang sudah disampaikan, TNI lahir dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Yeah. Nah, itu yang paling penting. Kalau kami sebagai orang kesehatan, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, selagi kesehatan ini masih mampu, ya kita layani apapun yang terjadi. Kan gitu. Kenapa? Kita keselamatan jiwa itu paling utama. Harganya mahal. Paling utama itu. Paling utama. Ya, untuk masyarakat sekitar wilayah Sarimukti ini, saya pesan yaitu utamakan masalah minum air hangat sama air putih itu. Iya. Itu untuk mengurangi dampak ada Supaya. gerak serak di tenggorokan. Dan gunakan masker, selalu gunakan masker karena debu ini kan kita tidak tahu dari keceran-keceran Sampah, ya. Mobil sampah yang lewat ini kan mengandung bakteri juga. Ya. Ini itu mengandung bakteri juga, yaitu pesan saya itu tetap pakai masker, minum air hangat, air putih itu wajib. Ya demikian Barek Usep, kita ngobrol-ngobrol dengan Letnan 1 Korps Kesehatan Suradi bahwa keberadaan posko TNI AD dalam hal ini Kodam 3 Siliwangi berada di Sarimukti ini sangat membantu masyarakat sekitarnya, terutama yang terkena dampak asap dari kebakaran TPS Sarimukti. Mudah-mudahan TNI khususnya Kodam 3 Siliwangi semakin di depan, semakin jaya. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih. Nuhun ya.